Selamat pagi kawan, ketemu lagi di channel ini. Hari ini tanggal 12, hari Sabtu, bulan Juni tahun 2021. Hari ini kita mau panen raya lagi ya, untuk semua tanaman cabai yang ada di lahan ini. Dan hari ini cuacanya super panas kawan. Ini masih jam 8 kurang malah, setengah 8. Tapi matahari sudah seterang itu. Dan butuh tantangan tersendiri kalau panen cabai ini ya kawan ya. Dan buahnya ini sudah banyak sekali yang merah-merah. Di sisi itu juga masih banyak mentah-mentah ini, yang nantinya bakal kita panen ketika dia sudah masak juga. Setelah kemarin sudah saya buatkan tentang proses cara tanam cabai sistem vertigasi kapiler dari nol sampai panen yang videonya ini. Berarti selesailah sudah dari semua kegiatan kita terhadap tanaman cabai ini. Jadi kalau Anda melihat video saat ini dan berikutnya, itu sebatas update update perkembangan saja dan tidak ada hal baru di sana. Karena semuanya sudah saya jabarin ya kawan ya. Dan pastinya hanya sebatas video tentang vlog saja, tentang tayangan panennya dan lain sebagainya. Hari ini kita sudah bawa kantongan merah ya kawan, yang nanti untuk memuat semua cabai ini, karena ini buahnya sangat banyak sekali. Dikarenakan di hari Rabu kemarin sempat saya tunda untuk panennya karena saya tidak sempat, jadi hari ini kayaknya double. Dan oke lah, saya mau siap-siap dulu ya kawan ya, karena saya harus panen semua. Dan seperti biasa nanti kita semprot insektisida dengan bahan aktif abamectin untuk tanaman cabai ini, yang kita lakukan biasanya di setiap akhir pekan ya, entah Sabtu atau minggunya sesempatnya ya. Setidaknya dalam satu minggu itu kita melakukan penyemprotan insektisida dengan bahan aktif abamectin yang berguna untuk mencegah tanaman kita terkena trips dan tungau. Kalau yang kuning-kuning di hadapan kita ini terkena virus Gemini. Ini belum ada obatnya kawan, tapi ini tidak masalah kalau dia mengenainya sudah besar ya. Kalau masih kecil sebaiknya diganti saja, karena kalau dia kena sejak kecil dia tidak bisa berbunga dan berbuah. Saya juga memiliki yang sudah terkena sejak kecil seperti ini kawan. Ini tidak ada bunga dan buahnya sama sekali. Ini sebaiknya diganti saja. Berhubung hanya satu polybag, jadi saya biarkan. Kalau yang terkena sudah besar seperti yang ini cukup parah ini. Keritingnya parah. Keriting bukan trips ya, keriting karena Gemini, menggulung parah ini. Tapi dia masih berbuah karena terkenanya sudah besar. Oke, mungkin itu saja ya kawan ya. Mungkin untuk keterangan lengkap dan jelasnya cara awal tanam sampai panen itu ada di deskripsi dan sudah saya buatkan dalam satu video. Dan juga tanaman ini ditanam dengan sistem vertigasi kapiler. Di bawahnya ada pipa, ada nutrisi di dalamnya, dan kita tidak menyiramnya setiap hari, melainkan hanya sebatas dikontrol saja nutrisinya. Ini pipanya ya, ada kelihatan di bawah itu ya kawan ya. Ini sampai tertanam di sini. Oke, saya mau selesaikan dulu dan kita lihat nanti berapa hasilnya. Sepertinya kegiatan kita terhenti, baru sedikit yang saya panen. Sebelah sini belum, di sini belum. Alasannya sederhana, karena ini sedang gerimis kawan. Lihat sendiri ya, tadi panasnya luar biasa dan tiba-tiba ini mendung hebat. Itu langitnya sampai hitam. Yang saya dapat baru segini, sekitar 2 ember. Ini lagi nambah lagi sedikit. Dan ini kita tunda besok saja ya. Ini mau saya antar saya ke penjual karena tidak memungkinkan untuk melakukan panen di hari ini. Oke, kita lanjut lagi besok, mudah-mudahan cuacanya lebih cerah. Baik, kita lanjut ya kawan. Hari ini hari Minggu, tanggal berapa ini? Tanggal 13 ya, bulan 6 tahun 2021. Kita lanjut lagi, kemarin panen belum selesai. Saya mau lanjut lagi di hari ini. Kemarin dapat 2 kilo ya, 2 kilo 3 on. Dan harga per kilonya naik lagi. Sebelumnya 45, sekarang 50.000. Saya beruntung sekali karena harganya tidak jauh-jauh dari situ ya, selalu bertengger di harga itu. Ini buahnya masih banyak yang masak ya. Kemarin tidak semuanya saya panen karena gerimis. Dan hari ini hari Minggu ya, kita lanjut lagi panen dan sekaligus perawatan rutin berupa penyemprotan insektisida abamectin. Oke lah, saya selesaikan dulu ya kawan untuk panen di hari ini. Selesai ya kawan untuk panennya.
itu lumayan kalau kita lihat dari hasil cabai segini yang jumlahnya tidak terlalu banyak, itu bisa dikatakan sangat lumayan. Kalau kita panen seminggu itu bisa 2 kali. Ya rata-rata kalau per panen itu terendah saat ini saya pernah dapatkan itu di 4 kilo ya. Jadi rata-rata itu sekitar 5 sampai 6 itu per 1 kali panennya ya kawan ya. Kalau dalam 1 minggu itu biasanya 2 kali panen. Ya kurang lebih seperti itu. Dan belum ada penurunan yang signifikan ya, walaupun ini terlihat lebih sedikit dari biasanya. Kalau saya lihat sih lebih sedikit dari biasanya, karena memang wajar ya, buah-buah pertama itu sudah mulai habis dan menyusul bunga-bunga baru yang masih cukup lama dia untuk menjadi buah lagi. Ini contohnya, ini bakal-bakal bunga sudah bermunculan di sini, dan yang mentah pun masih banyak. Kita lanjut lagi untuk perawatan di hari ini berupa penyemprotan insektisida dengan bahan aktif abamectin. Ini ya kawan ya, saya gunakan merek dagang Deltamec. Anda bebas gunakan merek apapun, yang penting bahan aktifnya abamectin. Ini terus terang insektisida andalan saya, abamectin ini. Mereknya bebas ya, Anda bisa gunakan merek apapun. Ini saya gunakan setiap akhir pekan seperti hari ini. Seperti hari ini adalah hari Minggu. Kita ambil saja, saya butuh sekitar air 8 liter. Jadi ini cukup 4 cc saja kawan. Bisa dibilang sangat irit ya, karena dosis per 1 liternya itu membutuhkan setengah cc saja. Oke, tinggal kita isi dengan air. Oh iya, di sini kalau Anda perhatikan, saya setiap mengisi air itu selalu menggunakan air dari selang ini ya kawan ya. Ini sebenarnya air dari sumur kawan, dari parit itu juga. Hanya saja ini saya gunakan solar panel. Mungkin beberapa hari yang lalu kalau tidak salah ada yang minta di-reviewkan solar panelnya. Ini ya kawan ya. Jadi ini yang saya punya. Ini sekitar 50 WP. Ini baru saya ganti. Sebelumnya saya pakai 10 WP. Dan dari sini saya buatkan regulator ya kawan ya. Ini kan voltasenya sekitar 22 volt kalau siang bolong. Kalau agak-agak sore saat ini biasanya antara 17 sampai 18. Sementara pompa saya itu membutuhkan 12 volt. Nah, jadi saya buatkan regulator penurun tegangan di sini kawan ya. Ini warna coklat adalah oli ya kawan ya. Agar peralatan saya ini tidak panas kalau melihat seperti ini. Nah, ini video pembuatannya ini sudah pernah ada ya kawan ya. Ini ada jengkolannya, ada IC 7815. Videonya ini sudah pernah saya buat, mungkin saya lihatkan saja nanti di deskripsi linknya. Dan ini untuk menurunkan tegangan, dan sebagian saya suplaikan ke aki ya. Jadi kalau cuaca kurang cerah, saya masih punya aki, tapi kalau siang bolong dia masih dominan dari sini ya. Ini saya gunakan oli bekas. Karena ini kalau tidak diberi ini dia panas kawan ya. Bisa juga sih diberi kipas angin ya kawan ya, kipas DC, tapi lebih rumit lagi ya kalau hujan kan, lebih susah. Kalau begini kan enak ya, kehujanan tidak masalah. Dan akhirnya seperti itu. Kalau ingin lihat pompanya seperti apa, kita lihat ke sumur ya kawan ya. Ini dia kawan ya, ini sumur saya yang terhubung dengan parit juga. Nah, pompanya ada di dalam situ. Itu adalah pompa DC. Kita datangi saja ya. Itu dia ya kawan ya. Ini sudah saya gunakan cukup lama dan masih hidup sampai hari ini. Oke, kita kembali ke sana lagi. Baik ya kawan, saya tunggu dulu sampai 8 liter. Ini posisi di angka 6. Setelah itu kita semprotkan ke seluruh tanaman ini. Untuk hari ini sampai di sini dulu ya kawan ya. Kita sambung lagi nanti di hari Rabu dengan perawatan pupuk daun serta fungisida ya. Baik, hari ini cukup sampai di sini. Kita sambung lagi nanti di hari Rabu. Sambung kembali kawan. Kita lanjut lagi untuk update hari ini. Hari ini hari Rabu ya.
tanggal 16 bulan 6 tahun 2021 kalau tidak salah. Kita mau panen lagi, dan hari ini buahnya yang masak sudah jarang ya kawan ya. Bisa dilihat ya, buahnya jarang-jarang. Ini mungkin kalau dipanen tidak seberapa, tapi harus diambil karena kalau tidak begitu dia akan tua di pohon. Jadi jarang karena mayoritas buahnya saat ini masih mentah ya kawan. Itu yang mentah itu masih banyak, dan bunga-bunga barunya itu juga masih baru muncul juga ada. Ya, usia cabai itu sebenarnya sampai berapa biasanya ya kawan ya. Kalau untuk skala produksi itu, kalau di pertanian, kalau untuk diambil buahnya untuk memang untuk produksi itu rata-rata biasanya sekitar 8 bulanan ya kawan ya. Itu biasanya sudah dieliminasi. Karena kalau usia segitu itu pohonnya makin rimbun, dan buahnya itu juga di ujung-ujung ya. Karena cabai itu tidak berbuah di tempat yang sama. Jadi misal ini sudah kita petik gitu ya. Misalnya suatu hari ini sudah masak dan kita petik gitu. Ini otomatis di sini akan meninggalkan tempat kosong. Dia menunggu percabangan baru seperti ini sampai muncul buah lagi. Biasanya dieliminasi kalau sudah usia segitu karena bentuk pohonnya itu biasanya sudah jelek seperti ini. Contoh, daunnya sudah seperti ini. Ada yang kena koloris seperti ini kawan ya. Ya mungkin juga sudah ada yang kena Gemini, dan yang seperti ini susah diobati ya kawan ya. Bahkan cenderung mustahil diobati, hanya dibiarkan. Yang penting masih berbuah itu tidak masalah. Berbeda kalau yang sehat-sehat saja, daunnya masih hijau ya. Susah sekali kalau untuk mengobati ya, bahkan mustahil ya, belum pernah ketemu saya kawan. Apalagi mengobati yang terkena virus Gemini. Contoh ini ya, kena Gemini parah, ini sudah dipastikan tidak ada obatnya kawan. Lihat ya, daunnya kucel semua. Tapi ini untungnya kena Gemininya itu ketika sudah besar, jadi masih ada buahnya ya. Berbeda kalau masih kecil tuh sebaiknya langsung diganti saja. Gemini itu dibawa oleh kutu kebul ya kawan, dan itu dia datangnya itu bukan datangnya ya, dia sembunyi di bawah daun seperti ini. Dia kutu warna putih seperti kupu-kupu, dan dia itu membawa virus Gemini itu tadi. Baik ya kawan, saya mau panen dulu, kemudian kita lanjut lagi untuk penyemprotan fungsi dari hari ini dan juga pemberian pupuk daun. Kalau tidak salah hari ini jadwalnya pemberian Amistartop dan Gandasil merah ya kalau tidak salah. Baiknya saya panen dulu sedapat-dapatnya, kemudian kita lanjut lagi untuk penyemprotan. Oh ya, untuk review solar panel kemarin sudah ya. Mungkin dari situ saja bisa dipahami, karena saya pakai solar panel di sini sudah cukup lama dan saya upgrade ke yang lebih besar lagi. Bahkan saya sedang merencanakan untuk menambah lagi solar panel itu untuk saya aplikasikan di kebun satunya juga ya, karena di sana juga saya pasang tapi ukurannya tidak terlalu besar. Oke, saya selesaikan dulu kawan untuk panen di hari ini, dan kita lanjut lagi untuk perawatan berikutnya. Selesai kawan untuk panennya, dan sekarang ternyata sudah sore mau dekat maghrib. Kita lanjut penyemprotan dulu ya sebelum kita pulang. Untuk obatnya ya, di minggu lalu kita pakai skor dan pupuk daunnya MKP. Sekarang kita pakai ini ya, Amistartop. Ini di rolling saja Amistartop dan dan skor itu. Untuk panduan penggunaan pestisida pada cabai bisa lihat di deskripsi atau video yang ini ya kawan ya. Baik, airnya saya masih pakai 8 liter ya, karena ini sudah cukup untuk sekian tanaman saya. Ininya mungkin sekitar 4 sendok bisa, 3 sendok bisa. Sendoknya sendok teh saja. Satu, 2, 3, 4 sendok teh. Ini Gandasil B ya. Oke, lanjut lagi untuk fungisida kita pakai ini Amistartop. Ambil secukupnya, dalam hal ini saya perlu sekitar 4 cc.
cc ya kawan. Baik, tinggal kita isi. Baik ya kawan, hari ini cukup sampai sini. Kita lanjut lagi nanti di minggu depan. Kita akan lihat lagi perkembangannya. Yang pastinya untuk hal baru di video ini sudah tidak ada lagi karena perawatannya itu saja. Dan video tentang rangkuman pembuatan dari awal tanam sampai dia panen pertama kali itu sudah ada videonya. Jadi tonton saja. Ini hanya sifatnya informasi aja di sekarang ya, kayak vlog-vlog biasa ya kawan ya. Tidak ada hal-hal baru di sini. Baik, kita jumpa lagi di minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.